Sekarang kita ada di video ke-6 tentang navigasi darat ya. Materi selanjutnya adalah tentang mata angin. Jadi perlu dipahami dulu konsep tentang mata angin. Apa itu mata angin? Ya, intinya adalah mata angin merupakan konsep ya, menunjukkan arah yang dibagi ke dalam 8 arah utama, atau sebenarnya 4 sih, 4. Yaitu adalah utara, timur, selatan, barat ya. Ini pakai singkatan yang bahasa Inggris. Utara itu north, east timur, west barat, dan south adalah selatan. Oke. Nah, di sini yang perlu dipahami bahwa perhitungan si ini memiliki besaran yang namanya sudut. Satuannya adalah derajat, yang dimulai perhitungannya dari angka 0. 0-nya dimulai dari utara. Dari sini. Nah, ini 0 sampai sini 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 180. Terus searah jarum jam sampai membuat satu lingkaran penuh, dan satu lingkaran penuh sudutnya adalah berapa? 360 derajat ya. 360 derajat. Oke, jadi kalau dari utara ke timur sudutnya adalah 90 derajat. Yang ini salah ya. Harusnya adalah 90 derajat. Oke, kalau dari utara ke selatan adalah 180 derajat, dan sudutnya perhitungannya harus selalu dari arah utara untuk navigasi darat ya. Oke, itu aja mungkin ya. Langsung ke selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ini azimut ya. Azimut itu adalah diartikan sebagai sudut horizontal dan diukur searah jarum jam dari arah utara. Nah, apa maksudnya sudut horizontal? Sudut horizontal itu dia mendatar, sudutnya mendatar sejajar dengan permukaan bumi gitu ya, nggak tegak lurus dengan permukaan bumi. Nah, saat azimut di antara dua titik peta akan ditentukan, maka dua titik tersebut akan terhubung oleh garis lurus. Nah, di sini ada ilustrasi ya. Sebenarnya ini gambar yang sudah menjelaskan apa itu azimut. Misalkan kita sudah mengetahui titik A sebagai posisi kita, B sebagai posisi puncak bukit, dan C sebagai posisi tower. Nah, kita punya 3 titik yang sudah kita ketahui lokasinya di mana, koordinatnya sudah kita ketahui sebenarnya. Terus kita ingin cari azimutnya berapa. Mencari azimut itu ada 2 konteksnya. Ketika kita di peta cari azimut, dan mencari azimut di lokasi sebenarnya gitu pakai kompas. Kalau di peta kita ngitung pakai busur. Misalkan ini petanya ini ya. Nah, kita ada 3 titik sini A, B, dan C. A kita lokasi kita. Kita ingin tahu sudut kita dari A ke B itu berapa. Fungsinya buat apa kita tahu sudut? Adalah untuk mengetahui arah pergerakan ya. Arah pergerakan kita diketahui. Jadi kita mau jalan dari titik A ke B, kita harus tahu arahnya berapa. Arahnya ini ditunjukkan oleh yang namanya azimut ya. Nah, azimut tuh sepakat juga kita ngitung azimut dari utara ya, dari 0 derajat sini. Dan kita nanti udah punya 2 titik, titik A sama titik B. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kalau udah punya titik, tarik garis lurus. Nah, seperti itu. Terus dari utara kita hitung azimutnya berapa. Nah, dapatlah sudut ini 40 derajat. Oke, itulah dinamakan azimut dari A ke B. Nah, lalu misalkan kita nggak mau ke B nih, kita maunya ke C atau ke tower. Nah, itu azimutnya berapa? Sama aja. Pertama adalah dari A, kita udah tahu 2 titik tersebut, dan kita harus tarik garis lurus. Seret. Nah, kayak gitu ya. Tarik garis lurus. Terus hitung sudutnya, harus dari utara, tetap harus dari utara. Nah, ini berapa? Dapat sudut ya, sekitar 250 derajat ya, azimut A dari ke C. Nah, tujuan utama dari metode ini adalah untuk menentukan arah dari suatu titik ke titik lain. Jadi nanti itu untuk yang kasus di peta, ini ilustrasi yang untuk di peta. Kalau sebenarnya gimana, kita udah tahu posisi kita di A nih, ya kan, dari tabel navigasi ya kita tahu nanti. Dan tadi kita ngukur di peta dapat 40 derajat. Nah, maka kita pakai bawa kompas kita, terus biarkan kompas kita menunjukkan ke 40 derajat, dan kita harus jalan lurus ke arah 40 derajat, maka kita akan tiba di titik B. Kalau kita mau ke titik C ya kita tunjukkan si kompasnya ke 250 derajat, dan itu kita ikutin lurus banget, harus lurus banget sampai pasti kita akan sampai di titik C, seperti itu. Nah, azimut hanya bisa dicari
jika ada dua lokasi di peta yang telah ditentukan. Harus tahu dulu koordinatnya minimal kayak gitu. Terus sudut harus ada di peta ya, harus tahu di peta tuh di mana. Nah, lalu apakah bedanya sudut dengan azimut? Sebenarnya sama aja, cuman tapi kenapa ada istilah lain gitu? Kenapa nggak disebutnya azimut sih, nggak sudut aja? Ternyata beda, bahwa sudut itu dibentuk dari 3 titik. Tuh 2, 3. Nah, ini 3 titik dia baru bisa ada disebut sudutnya. Ini kan sudutnya. Nah, kalau azimut ini udah kesepakatan ya, titik pertamanya adalah selalu utara. Maka udah nemu garis titik utara ada. Setelah itu titik posisi kita udah jadi otomatis satu garis. Dan titik ketiganya adalah si B ini. Jadi cuma perlu titik A sama titik B, karena yang C-nya atau si titik ketiganya itu udah otomatis. Oke, next. Nah, apakah back azimut? Sebenarnya back azimut adalah kebalikan dari sudut azimut. Fungsinya adalah untuk mengetahui arah balik dari titik sasaran. Jadi kita kan tadi rencananya mau jalan dari A ke B kan. Nah, sekarang kalau mau jalan dari B ke A gimana? Kayak gitu sih pertanyaan untuk menjelaskan azimut. Arahnya berapa gitu dari titik ke kepulangan kita. Nah, ini ada rumusnya sebenarnya. Back azimut ya, yang baris pertama, rumus pertama sama dengan azimut ditambah 180 derajat untuk nilai azimut yang kurang dari 180, dan untuk yang azimutnya lebih dari 180, maka rumusnya adalah si azimut harus dikurang 180. Kenapa ditambah dan dikurangnya adalah 180? Nah, kita jelasin balik lagi ke gambar yang ini. Nah, kita kan tadi jalan dari A ya. Jalan dari A. Ini garis utara. Ini garis utara. Jalan dari A. Dapat azimut 40. Nah, jaraknya adalah, berarti kita harus kalau mau cari back azimut kita tarik garisnya dari B ke A kan. Nah, kayak gitu. Maka dari B ke A kita pasti dapat 180 derajat, pasti. Dari B ke A pasti 180 derajat karena garis lurus adalah sudutnya 180 derajat. Ditambahkan dengan jarak yang 40 tadi. Jadi kita mengukur sudutnya itu ya dari selurusan ini. Nah, maka kita akan mendapatkan 40 ditambah 180 sama dengan 220 ya. Ini ilustrasinya di sini udah ada nih ya, sama ya. 40 dulu ditambah 180. Jadi narik garisnya dari B ke A untuk back azimut ya, kebalikannya. Nah, gimana yang C? Nah, kalau yang C, kita balik lagi ke gambar yang atas tadi. Nah, yang C kan dia sudut ininya berapa tadi? 250 ya, sudut azimutnya ini dilihat di sini. Nah, dari sudut A ke C. Nah, ya. Dia ngitungnya tetap dari utara gini, set dapat 250 derajat. Maka kita pakai rumus yang kedua. Apa rumus yang kedua? Adalah yang dikurangin. Oke. Kenapa dikurangin? Karena azimutnya lebih dari 180. Nah, 180. Maka dari sudut C ke sudut A ditarik, dikurangi 180. Jadi 250 dikurangi 180 sama dengan 70. Nih kita cek ya. Ini ilustrasinya, ini hasilnya sama 70 derajat. Ini adalah gambarannya tadi, ini 250 dikuranginnya 180, maka akan dapat otomatis adalah 70 derajat. Sip, gitu aja. Nah, ini konsep jarak sebenarnya. Oke, jadi kan kita udah tahu bahwa skala tuh ada ya, di peta tuh ada yang namanya skala kan. Nah, bahwa di jarak jarak skala tuh kan misalnya skalanya yang 1 banding 25.000 ya. Kemarin petanya 1 banding 25.000. Berarti kalau kita jalan sejauh 1 cm, maka kita akan jalan sejauh 250 meter ya. 250 meter jarak sebenarnya, dan itu ternyata bukan jarak sebenarnya karena kita tahu bahwa itu tuh adalah jarak yang kita ukur pada peta ya, bukanlah jarak sebenarnya yang ditempuh, melainkan hanya jarak datar alias jarak yang merah ini nih. Dia baru jarak datarnya aja sih 250 meter itu tuh. Jarak sebenarnya tuh akan melibatkan kita dapatkan setelah perhitungan dengan menggunakan rumus Pitagoras untuk mencari sisi miring. Jadi kan gunung tuh kayak gini ya bentuknya. Dan kalau kita cari yang tadi 1 cm, baru dapat yang 250 meter tuh jarak datarnya, bukan jarak miring ininya. Sedangkan kita kan jalan di ini lereng gunung itu, bukan di sininya kan. Ini ngegali gunung baru kayak gini jaraknya. Yang ini 250 meter, berarti yang jarak sininya dia lebih tinggi dong, lebih panjang dong. Nah, itu yang kita cari. Dan kita cari bahwa di sini udah dijelaskan, di sini ada segitiga. Berarti apa? Rumusnya Pitagoras. Nah, kayak gitu aja.
Nah, di sini disepakati ini dulu pos 2. Pos 2 kan di sini ya. Ini puncak bohong. Nah, di sini kita dilihat bahwa pertama A adalah A itu garis warna merah adalah jarak datar. B adalah selisih elevasi. Nah, selisih elevasi itu ngitungnya gimana? Tadi jarak datarnya berapa? Misalkan kita dapatnya 100 meter ya, di peta ngitung 100 meter, itu mungkin dapat cuman berapa senti tuh, kurang dari 1 senti kan? Mungkin setengah senti kurang. Terus, nah ini yang biru, ini adalah selisih elevasi. Selisih elevasinya kita dapatkan dari ngitung yang kontur barusan yang dulu, yang materi di video sebelumnya. Kita dapat yang titik sini adalah 800 ya. Ini 800, yang di sini kita dapat sekitar 530. Nah, itu kita kurangi maka dapat 270. Berarti jarak elevasi yang di sisi tegak ini adalah 270, yang merah ini adalah 100. Maka ini berapa gitu, yang lereng ini nih, yang lereng ini, yang lereng kuningnya aja. Kita hitung yang kuning sini aja ya. Nah, langsung pakai Pitagoras ya. C sama dengan akar dari A kuadrat B kuadrat, perhitungan yang udah jelas di sini, maka hasilnya adalah 288 meter. Nah, perhatikan di sini jarak datar yang kita cuman hitung pakai skala tadi 100 meter, ya kan? Nah, di sini kita ternyata jarak sebenarnya itu adalah jarak yang bakal kita pakai buat jalan gitu, adalah 288 meter. Jauh banget kan, malah lebih dari selisih elevasinya. Nah, jadi kita harus memperhatikanlah sudut Pitagoras ini. Mungkin karena di sini ini terjal sekali ya, jadi dia jarak sebenarnya jadi jauh dengan jarak datarnya. Nah, tapi kalau nanti medannya landainya seperti ini gitu kan ya, medan seperti ini, maka perbedaan ini dengan ini nggak akan terlalu jauh ya, kayak gitu. Cuman kalau makin terjal makin jauh. Kalau tebing nih ya kan, kalau kayak tebingnya kayak gini nih, nah ya kan ya, nah ini kan pasti di sini cuman beberapa 2 meter aja mungkin, tapi kesininya bisa puluhan meter kayak gitu. Konturnya rapat banget. Dan ini diperhatikan ya, 1 kilometer sama dengan 1000 meter, 1 cm 1 meter sama dengan 100 cm, maka 4 cm di peta sama dengan 1 kilometer sebenarnya, untuk skala 1:25.000, ingatin aja itu. Oke, ini tentang kemiringan ya. Kita bahas di sini aja langsung, hitung-hitungan. Kemiringan yang dimaksud adalah sini tentang seberapa terjal. Tadi udah dibilang ini seberapa terjal. Di sini ada 2 medan nih. Dari pos 1 ke pos 2 nggak terlalu terjal. Dari pos 2 ke pos 3 udah kayak tebing gitu kan, harus manjat mungkin kalau seperti ini kondisinya. Nah, ini adalah dimaksud dengan kemiringan. Jadi kemiringan itu sudut di sininya, sudut ini. Sudut ya, kemiringan ya. Ini nih berapa sudutnya. Yang ini sudutnya kecil, yang ini sudutnya besar. Oke, nah kemiringan diukur berdasarkan sudut dengan satuan derajat dari 0 sampai dengan 90. Kenapa nggak 100 ya? Kalau 100 gimana? Ini kan 90 derajat itu segini. Kalau 90 derajat itu tegak lurus. Kalau 45 berarti kayak gini. Kalau 10 derajat mungkin seperti itu. Kalau 0 derajat ya dia landai jalurnya. Kalau kurang dari 0 minus ya berarti turun gitu. Nah, nanti yang namanya sudutnya minus berarti kalau untuk di tabel navigasi adalah jalannya turun. Nah, untuk mengukur kemiringan maka kita terlebih dahulu mengukur elevasi. Ya, elevasi ini yang biru harus tahu berapa, dan jarak datarnya juga harus tahu berapa, sama yang kayak yang Pitagoras yang diketahuinya 2 poin itu. Dan kita pakai rumusnya ini. Udah pakai sudut ya, trigonometri berarti ya, arkus tangan sebenarnya di sini. Makanya kita harus belajar scientific kalkulator atau pakai Excel juga bisa ya. Kalau dihitung arkus tangan kan pakai itu repot. Kalau pakai hitungan rumus biasa maka pakai scientific kalkulator. Nah, rumusnya itu ini. Jadi pertama kita harus tahu dulu selisih elevasinya berapa. Di sini kita dapetin untuk dari pos 2 ke puncak adalah 495, terus itu di 200 jarak datarnya. Nah, itu dibagi dulu, dibagi hasilnya berapa. Nah, baru nanti dilakukan arkus tangan itu, dapatlah sudutnya dalam derajat ya. Kalau nanti scientific kalkulatornya dalam radian ya, kalian harus ubah dulu settingannya menjadi degree ya. Kalau enggak nanti angkanya aneh, nggak akan puluhan tapi 0,000 kayak gitu kalau masih radian. Oke, jadi dari pos 1 ya, apa nih,
Nah, ini jaraknya. Pada isu samping, setelah menghitung jarak sebenarnya merupakan rumus Pitagoras, maka didapatkan jarak sebenarnya. Nah, ini jarak sebenarnya tuh ternyata dari pos 1 ke pos 2 jarak sebenarnya ya, bukan jarak datarnya. Jarak datarnya kan beda jauh nih. Yang ini merahnya cuma segini, yang ini merahnya cuma segini. Nah, kalau jarak sebenarnya ternyata hampir mirip mereka di 500 meteran, 550-an meter gitu kan. Nah, jadi dengan jarak datar yang sama belum tentu jarak sebenarnya, dan itulah mengapa kita harus perhatikan yang namanya kemiringan. Konsep waktu tempuh dan kecepatan jalan ini simpel aja sih intinya. Di sini dibaca deh, dalam melakukan perjalanan kita dibatasi beberapa faktor, biaya, tenaga, waktu juga terbatas, dan itulah kenapa alasan kita harus menghitung namanya kecepatan sebenarnya ya. Seringkali ketepatan waktu ya, kepatuhan akan waktu merupakan hal faktor terpenting setelah keselamatan ya, jadi kita tuh harus tepat waktu. Ketepatan waktu adalah hal yang wajib dalam melakukan perjalanan, karena kalau kita telat, misalkan telat naik bis ya, kita harus tiketnya udah hilang angus gitu, terus nanti rebetnya ke uang, terus ke waktu kita dalam perjalanan juga berkurang ya kan, apa harus cancel penginapan apa seperti itulah, pokoknya akan merembet. Maka dari itu kepatuhan terhadap waktu sangatlah penting. Nah, maka dari itu ini harus dihitung sebenarnya waktu tempuh. Tapi waktu tempuh di sini adalah yang dimaksud dengan waktu tempuh saat kita berjalan. Kecepatan jalannya berapa dibagi dengan jarak ya. Waktu tempuh tuh satuannya apa? Ya harusnya sih dalam menit ya, bagusnya dalam menit. Tapi di sini katakanlah detik. Terus ini kecepatan jalannya adalah meter per second atau kilometer per second atau kilometer per jam ya. Dan jarak sebenarnya dalam kilometer atau dalam meter itu boleh kayak gitu, tapi gunakanlah biasanya dalam kilometer. Dan ini bisa dibaca juga, ini adalah taksiran saya sendiri, biasanya kecepatan jalan itu 1 sampai dengan 1,5 meter, tapi dibaca lagi catatannya ya. Intinya adalah tergantung si orangnya, kecepatan jalan tim selalu berbeda-beda nih, dikasih tahu beda-beda, jadi kalian harus melakukan simulasi deh intinya. Oke, next. Nah, penentuan jalur pada peta ini akan dibahas di video selanjutnya. Sip, bungkus.